Karena itu dibagi menjadi 3, mulai kacaulah umat Islam. Pada waktu pertama pemulaan 10-20 tahun belum. Kesinian kira-kira 20, 30, 40 tahun itu sudah mulai masuk hijaz, sudah mulai merembet terus itu sampai baru 10-15 tahun ini masuk ke negara kita yang tercinta. Paham? Dan orang-orangnya itu kita menyayangkan sekali, ya, pembacaannya sama sekali bukan tidak bisa dikatakan dia bisa membaca kitab ya. Kalau membaca Al-Quran, masya Allah, ya udah membaca aja yang bagus biar orang nikmat, jadi imam kan nikmat ya. Terus ngikuti al-asyairah, ikuti orang-orang yang bersih atau sufiyah, insya Allah nikmat, bacaannya enak. Ternyata di balik bacaan tersebut ya, kok ada kata-kata orang-orang yang nggak bisa membaca Quran seperti itu. Kan membaca Quran kan sunnah lahannya, bukan, bahkan ada hadis yang tidak bolehkan melengging-lenggingkan Al-Quran. 2 hadis nih, nah, adalah bahaya. Baca Quran tambah henti dan enak, fi jawfil lail wan nahar wal Quran yal'an bihi, dan Qurannya malah melaknati dia. Kenapa? Nggak nurut sama yang dipasrahin Al-Quran, yaitu Sayyid Waladi Adnan, Sayyidina Nabiyina Muhammad SAW, Habibur Rahman, yaitu itradi ahlu baiti, itu yang paham. Nah, seperti itu. Kemudian ditafsirkan pakai kepalanya, dikira-kira pakai kepalanya. Dan juga nggak boleh di dalam hadis man fassara al-Quran bi ra'yih falyatabawa maq'aduhu finnar. Ya. Seperti itu kesesatan yang dimau oleh syaitan. Ya. Maka teruslah kita berdoa mohon hidayah dari Allah, pengampunan dari Allah, ya, keistiqomahan dari Allah, seperti yang Allah firmankan, wa istaqim kama umir, istiqomahlah sesuai dengan apa yang aku suruh. Jadi udah berkisarnya itu sahabat ini ntar ketika yang ini nggak bisa dijawab, lari lagi sama masalah ini, masalah nggak bakalan habis. Nah sebenarnya cara dakwah, kalaupun orang merasa benar kan nggak apa-apa, keyakinan dia nggak apa-apa. Cuman selayaknya atau seyogianya kalau merasa mantap dan benar, tolong disuguhkan apa, kitabnya apa, fikihnya apa, jadi bisa buat perbandingan. Nah, kalau kita misalkan atau analogikan, itu seperti berdagang ya, melihat toko-toko orang lain ya, tapi tokonya nggak ada ya. Orang kan toko apa kain banyak banget tuh ya, dari yang murah sampai yang mahal, dari yang keren sampai yang ini, dia salahkan yang jelek. Kain yang jelek itu murah nih, ini dan lain sebagainya, dan dia ambil yang mahal, kainnya ditaruh. Bukan berarti kain jelek ini nggak bisa dipakai. Kalau orang yang nggak mampu kan bisa dibeli, mampir ke toko makanan, ada yang makanan mahal, tapi tokonya nggak ada isinya, ditutup terus dimakan sendiri. Dan kitabnya apa? Kalau kita ini ya, mazhab kita jelas Syafi'i ya, kitabnya Al-Qur'an. Dan penerusnya siapa? Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, jelas Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi, Minhajul Talibin Imam Nawawi, fikihnya maksudnya ya. Tasawufnya apa? Hadis yang yang sangat dekat dengan tasawuf atau sesuai dengan ajaran tasawuf, Riyadhus Shalihin dan Al-Adhkar, semuanya ada. Ibn Hajar di dalam Tuhfahnya
Nah, kita belum cerita yang cabang-cabangnya seperti Imam Suyuti rahimahullah. Ya, kita belum cerita tentang Ibn Hajar al-Haythami, ya, dan Muhadzab. Banyak sekali kitab-kitab dari madzhab ini kita ingin tahu. Adapun hadis yang kita ada itu Bulughul Maram Ibn Hajar al-Asqalani, terus Fathul Bari yang gede ya karangannya, fi Syarh Sahih al-Bukhari. Terus hadisnya jelas ya, Mu'tabar ya. Mereka enggak semua itu untuk Mu'tabar. Kecuali Rafidhah tadi yang enggak terima. Antik semua ini dua-duanya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jangan namanya min ahli firqah najiyah. Jadi enggak ada, ini kitab saya. Semua ajaran dari Allah wa Rasulih lewat ashab tabi'in wa aslafna shalih. Ini kitabnya, namanya ini, pengarangnya ini kitabnya, sebar luaskan. Enggak ada kok selebar luaskan dagangannya orang lain, jangan gitu. Enggak bagus itu. Berarti mengajari orang khawar, pecundang. Karena sudah terbiasa enggak tahu adab dan akhlak, ilmu yang begitu yang masuk, wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini yang paling benar. Karena dia musyrik, jadi dibeginikan nggak apa-apa, kita bohongin nggak apa-apa. Fatwa terbaru lagi, masa kok fatwa terus apa? Tarjih aja nggak ada, mutarjih kok mau bikin fatwa kayak mujtahid mutlak. Nah, perbandingannya madhab itu di Ahlus Sunnah ada berapa? 4. Sadatina Hanafi wa Maliki wa Syafi'i wa Hambali. Dan ada adabiahnya. Kalau di Indonesia tidak seyogianya yang bermadhab Hambali menunjukkan madhabnya umum ya, secara umum nggak boleh, nggak seyogianya. Apalagi nggak ada madhabnya. Lah orang kita tambah bingung, mau naik bis nggak ada terminalnya, ya nggak ada terminal ya, ujungnya tetap Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada poolnya. Kan nggak ada pool atau terminalnya, nggak ada kereta api atau stasiunnya. Boro-boro bandar udara apa namanya? Bandar udara apa ya, tempat apa? Seperti itu. Tapi bandaranya Syafi'i, bandaranya Imam Ahmad bin Hanbal, Hanafi, Maliki, semuanya dibilang kok bandaranya begini dan begini. Paham? Ini analogi gampang aja. Kitabnya fikihnya apa, taruh. Akidahnya apa, taruh. Nanti istimbat kepada Imam siapa, kita kan tahu Ibn Taimiyah, Syaukani dan beberapa ayat. Kita ada 1000 lebih ini perbandingannya, gitu. Amatir kayak kita, apalagi orang yang luar biasa, masyaykhuna. Ya itu daki perkata dia. Kita ini pernah belajar 2 lembar. Kitabnya itu kalau ditulis pakai tangan itu ya, hurufnya standar kecil standar itu cuma 2 lembar. Kitabnya namanya Risalatul Jami'ah oleh Imam Ahmad bin Zaid. Itu 2 tahun. Satu kata kita jabarin, bayangin. Nah, yang mengajar siapa? Pimpinan Ahlul Fiqh di Yaman. Dan buat rujukan seluruh Asia Tenggara. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibn Syekh Abu Bakar bin Zalim. Saking fokusnya itu sampai lupa kepala negara itu siapa. Saking zuhudnya itu sampai lupa makan, lupa minum, puasa. Saking senangnya dengan ilmu, hati-hatinya dengan ilmu. Sehari hari mencapai 16 kali di majelis taklim. Pernah ya? Kalau sering 12 kali itu sering majelis taklim. 12. Itu sudah di atas 70 tahun umurnya. Dari situlah aliran-aliran sesat itu nggak bisa. Biqaulillah ta'ala istidlal, biqaulillah ta'ala wa qul ja'al haq, itu mereka hak semua. Dari siapa? Al-haq min rabbika. Al-haq dari Allah, mau ente apain aja. Triple syirik juga nggak apa-apa. Triple dolalah nggak apa-apa. 1 juta ada itu kitabnya itu. Untuk mensyirikkan muslimin yang sholat menghadap kiblat, yang bersyahadat tiada Tuhan, tiada yang patut disembah kecuali Allah, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Buat apa? Allah udah kasih tahu juga tadi kan, bahwa ja'al haq itu orang hak semua. Hak minal hak. Dan katanya orang hak namanya Ali bin Muhammad Khalifah Khairil Anam. I'rifil haq li ahlil haq wasluk ma'ahum. Tahulah kamu, carilah tahu pengetahuan tentang Tuhan al-haq dari orang-orang yang hak. Itu mereka Ali bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Wasluk ma'ahum, berjalan dengan mereka. Ntar mereka akan tunjukkan siapa yang dia ikuti. Ila muntaha Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu jurusannya. Nah kalau hak udah beres itu jelas. Wa zahagal batil, pasti hancur, lemah batil. Serem sih kelihatannya sih. Ngedonin kadang-kadang ya kan. Malah dulu banget, itu belanja banget, dia kan amarah-amarah saja. Ya, itu zahir. Dan zahiruhu rahmah wa qabiluhu min hibalihil adab. Kelihatannya kitab Allah wa sunnah, tapi di belakangnya mengkafir-kafirkan dan tidak ada rahmat. Paham? Seperti itu. Lihatnya apa? Kitab Allah wa sunnah, tapi perilakunya sababul muslim mukmin yang nggak ada dosanya kan sababul muslim atau mukmin fasik kan, dia dipikir nggak ada dosanya, dicarikan alasannya sama ustadznya atau setannya begitu. Juga kita nggak menjadi itu syirik. Lah kalau syirik jauh udah dibilang syirik lagi dong. Udah syirik dibilang syirik. Kayak ente datang ke gereja bilang ente semua saya yakin Nasrani. Nah ke gereja Nasrani masa orang-orang yang masalah Jumat ke gereja. Dia menganggap kita syirik, ya udah syirik kita. Jangan dikatain lagi. Ente sama aja ke gereja bilang apa? Lo semua gua yakin Nasara. Masuk kita sholat Jumat, dia bilang kamu semuanya saya yakin Muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bumi semua orang ketawa. Seperti itu analogi permisalannya. Nah, yang apa namanya? Misalnya al-batilah kana zahuqa. Sebenarnya kebatilan itu lemah. Nah, enggak kuat itu masjidnya baru-baru. Ya zahir, tadi bilang kemarin ya alamuna zahiran minal hayati dunia. Nah, ini masih satu sisi ya, nawasib ya. Nah, nanti yang nawasib terhadap apa namanya itrah atau ahlul bait yang mengklaim ahlul bait mengatai tentang ashab Rasul. Ini belum masuk ya, waktunya udah apa namanya ini. Resep aja gitu, semoga mereka mendengar, mencerna, mengoreksi ya apa tujuan Nabi Muhammad ini, apa yang Allah katakan ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pelajari, jangan satu jalur nanti kejeblok. Ya, jalur enggak jelas, ini enggak jelas, masuk jeblok nanti ya. Jalur yang jelas. Ya, kecuali Allah sudah menetapkan dhalalah. Allah sallimna wal jami'. Allah menyelamatkan kita ya. Cak sama Allah Ta'ala hatinya. Di Quran ada. Paham enggak? Allah apa? Allah cak. Wa tubi'a ala qulubihim. Tak cak itu orang. Orang-orang itu yang kurang senang dengan Nabi Muhammad. Wa itrah ahli Muhammad sallallahu haitsu qal man mata bughd ahli Muhammad mata kafir. Paham? Itu awalnya. Yang kedua, ini penting sekali ini ya. Dia so'ban dengan orang-orang yang dianggap wali. Ya, kalau kita etikos bukan menganggap, kita yakin Al-Jailani waliyullah. Ya, Syafi'i waliyullah. Itu tadi yang bikin baru Ibn Taimiyah kita katakan apa? Rahimahullah, semoga Allah menyayangi. Itu akidah kita, penyayang. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, ar-rahimun yarhamhumur rahman. Jadi jelas dah ini aslinya. Gak pecicilan, sayang sih. Kita yakin, etika. Dan al-Bustami hal-aqta' muqarrabin al-arifin. Ya. Kalau tiba-tiba gara-gara beda gak jelas, dia bilang khurafat, dia bilang ubadil kubur yang mereka kondangnya kuburi mengatakan dan lain sebagainya.
yang itu sangat bertentangan, menjadikan daerahnya daerah yang Allah firmankan di dalam hadis qudsi, man adali waliyan, ini ya Allah, semoga benar ya. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, ini di sahih itu. Di arba'in ada, di khamsin ada, di sahih. Maka aku akan proklamirkan bahwa orang itu jadi musuhku abadi. Su'ul khatimah. Wali satu loh, bukan Allah bilang man adali auliya, enggak, man adali wali, satu wali aja. Faqad adantuhu bil harbi. Lah masa 1500 dibilang syirik semua, kafir semua, bid'ah semua, ya Allah ya Rabbi, la ilaha illallah. Ini ucapan Ahlus Sunnah. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Itu semua siapa yang ngatur? Allah. Doa guru kita yang tahi ila imamil muallim, muallimun Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Nah kalau yang buruk ya bawaannya enggak, ini enggak beres, syek, bidah dan lain sebagainya. Semoga Allah menyelamatkan menurut kita ini. Kalau nggak bisa masuk kita akan celaka. Wa in kana sajid, walaupun banyak sujudnya ininya. Allahumma sallim ya Allah ala lisanina wa farjina, ini yang menjadi untuk belakang farj wa lisan. Terus wa adhanina. Allahumma makmur, ya Allah makmurkan badan saya. Ajsadana bi ta'atik, ya Allah makmurkan badan saya itu, tangan, kepala, kaki dengan taat kepadamu. Wa'mur qulubana bi mahabbatik, makmurkan hati kami ya Allah dengan cinta kepadamu ya Allah. Wa'mur ruh arwahana bi ma'rifatik, ya Allah makmurkan roh-roh kami ya Allah dengan pemahaman tentang dirimu. Wa'mur asrarana bi musyahadatik, makmurkan rahasia-rahasia darimu ya Allah agar kami bisa melihatmu dengan rahasia, nggak bisa langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.